Shalom Jemaat Krespasi, kembali lagi bersama saya Sari dalam info seputar ibadah Krespasi. Mari kita simak. Hari Rabu kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah kaum wanita jam 16.30. Dilanjutkan kaum pria jam 18.30. Dan di hari Sabtu jam 10 pagi ada doa puasa. Sore hari mengajak anak-anak muda untuk gabung dalam ibadah remaja pemuda jam 16.30. Dilanjutkan ibadah raya di Pos Ebenezer Ringenanom jam 18. Hari Minggu ibadah raya pertama pukul 6 pagi. Dilanjutkan jam 8.30 pagi ibadah raya Pos Immanuel Pakunde. Sore hari kita bertemu kembali dalam ibadah raya kedua jam 16.30. Apabila ada perubahan jadwal akan disampaikan melalui WhatsApp dan Instagram. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk kasih, untuk berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kalau pagi ini kami ada, semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata hanya anugerah-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi ini Tuhan, kami datang membawa penyembahan dan pujian terbaik yang kami persembahkan. Karena Engkau telah terlebih dahulu melayani kami Tuhan. Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu, Engkau telah mengorbankan darah-Mu untuk menyelamatkan setiap kami, untuk menyucikan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan, pujian penyembahan kami boleh layak di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memberikan yang terbaik untuk-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku beri
Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bersama-sama pujikan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang
telah menyelamatkan kita. Darahnya telah menebus setiap dosa kita. Siapakah kita tanpa pengorbanan Dia? Dia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Dia rela mati. Darahnya yang mahal telah menebus setiap kita. Pagi ini, mari kita bersama-sama memberikan hati kita, memberikan penyembahan, memberikan pujian yang terbaik untuk Allah kita. Sebab Dia telah lebih dulu mengorbankan, Dia telah lebih dulu melayani kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita berikan hati kita. Kita akui bersama-sama di hadapannya bahwa darahnya telah menyucikan setiap kita. Terima kasih Yesus. Sambil angkat tanganmu sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, San-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Saya percaya semuanya dalam kasih dan lindungan Tuhan Yesus. Amin. Sukacita kita karena kita merasakan bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi Dia, Raja kita, Yesus Kristus namanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sambil tepuk tangan di atas kepala semuanya. Hosana, ku tinggikan Hosana, Hosana, Hosana. yang di atas jangan mau kalah. Saya ingin melihat sukacita Bapak Ibu semuanya. Ku memuji Hosana, ku tinggikan Yesus. haleluya. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Satu kali lagi. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Yesus penebus kita, amin. Satu-satunya penebus yang mengalahkan maut, dia bangkit dan hidup bagi setiap kita semuanya. Haleluya, tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Pam 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 pam. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Saya minta Bapak Ibu Saudara semuanya bertepuk tangan yang lebih meriah dari ini. Haleluya. Biarkan musik memuji Tuhan. Kita bersuka cita sebab Dia telah menyelamatkan kita. Bersama-sama. Pam param pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan
Bapak Ibu semua. Bersyukur kita punya Allah yang setia, amin. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sebesar apapun badai dunia yang kita hadapi, Dia selalu setia. Dia selalu ada untuk setiap kita. Teduhkan hatimu, kita akan menerima taburan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Bersama-sama kita pujikan pujian ini. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangi
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebab Dia adalah Tuhan yang setia. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan penghiburan. Selalu Dia sediakan bagi setiap saya dan saudara. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Terima kasih Tuhanku atas segala kebaikan dan rahmat. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau sedang memberkati kami. Bahkan firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami, anak-anak-Mu, umat-Mu, di dalam mengarungi kehidupan kami. Hari peristirahatan di mana kami berhenti dalam segala kegiatan kami untuk menghadap Tuhan pencipta alam kami, yang sudah memberikan diri menebus setiap dosa dan kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Oleh karena itulah kami boleh hadir di rumah-Mu ini Tuhan, bersekutu dan melayani Engkau, bersekutu dan menyembah Engkau, bersekutu dan membawa korban-korban kami kepadamu. Bahkan hidup kami sendiri, biarlah menjadi korban yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Firman-Mu akan ditaburkan, menjadi kekuatan, penghiburan, dan nasihat bagi kami semua. Bahkan teguran bagi hidup kami, supaya kami menjadi pribadi yang menyenangkan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh dan segenap hati. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Sehat semua ya, yang di atas. Puji Tuhan ya. Hari ini, dalam minggu pertama di bulan Juni ini, tentu kita melewati dengan penuh syukur ya. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan tahun, di bulan Juni di tahun 2021. Walaupun suasana masih belum mereda corona, tapi kita tetap di dalam kasih-Nya Tuhan. Ya, ada beberapa saudara yang sakit, dijamah, disembuhkan, menjadi kesaksian bagi kita semua. Ya, dan kita semua terus berdoa bagi yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, dan kita sekaligus mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi kita semua. Puji Tuhan. Ya, saya sangat senang melihat Bapak Ibu, mbah-mbah juga ada beberapa yang hadir, sehat semua. Ya, tetap protokol kesehatan ya, jangan sampai di bawah hidung katanya. Harus tetap semuanya ya, demi kesehatan kita semua. Ya, agak sesak-sesak napas sedikit tidak apa-apa. Yang penting sehat ya. Oke, kita akan melihat firman Tuhan yang dengan tema entheos. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya entheos itu apa? Nanti kita akan lihat supaya kita lebih mengerti tentang entheos. Baik, kita akan buka sama-sama dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-8 sebagai dasar firman yang menjadi pokok bahasan kita pada pagi hari ini.
Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus tentunya ya. Bapak Ibu yang di rumah juga yang sedang beribadah bisa mempersiapkan roti dan anggurnya untuk nanti sama-sama kita mengingat kematian Kristus melalui perjamuan kudus. Oke, Roma pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kita akan membaca bersama-sama dengan entheos ya. Baik, siap 3, 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sama-sama bilang, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema kita adalah entheos. Kalau kita mau melihat entheos itu artinya adalah dalam bahasa Indonesia itu antusias. Banyak orang yang salah paham dengan kata antusias. Antusias itu semangat. Bukan. Ya. Antusias atau entheos ini menggunakan bahasa Yunani yang terbagi dari dua kata, yaitu en dan theos. Kita tahu theos itu artinya Tuhan ya. En itu artinya di dalam. Theos itu artinya Tuhan. Jadi entheos atau antusias itu artinya adalah di dalam Tuhan atau Tuhan di dalam kita. Bapak Ibu tadi waktu naikkan pujian nyanyi entheos apa enggak? Kalau Anda di dalam Tuhan melakukannya maka entheos, antusias. Karena di dalam entheos atau di dalam Tuhan atau antusias itu tidak hanya ada semangat saja, waduh semangat. Entheos yang sesungguhnya kalau Anda melihat konser dunia mungkin Anda bisa semangat. Tapi entheos di dalam Tuhan, jadi hanya orang di dalam Tuhan yang bisa antusias. Sebab antusias di sana ada semangat. Di dalam antusias itu ada kasih. Nah kalau tidak ada kasih dia tidak bisa antusias. Bapak Ibu datang penuh kasih kepada Tuhan, tentu Anda akan memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, pulang juga dengan entheos. Semangat, antusias, semangat ada kasih di sana. Kalau hanya sekedar semangat, belum entheos. Karena di dalam entheos itu ada semangat, ada kasih. Di dalam entheos itu ada sukacita. Kalau tidak sukacita gimana bisa antusias? Di dalam entheos itu ada pengharapan. Kenapa kita bisa antusias? Karena kita punya hidup yang penuh pengharapan. Karena kita punya hidup yang tidak sia-sia. Karena apa yang kita kerjakan tidak terbuang begitu saja. Antusias. Dan di dalam antusias itu ada hidup itu sendiri. Orang yang mati tidak bisa antusias. Karena kita hidup, kita bisa bergerak dan antusias. Sudah dikasih dalam Tuhan. Entheos artinya di dalam Tuhan atau Tuhan di dalam kita. Orang yang di dalam Tuhan atau Tuhan ada di dalam kita. Memberi semangat kepada kita. Memberi hidup kepada kita. Memberi sukacita kepada kita. Memberi pengharapan kepada kita. Memberi kasih kepada kita. Dan itulah yang membuat kita entheos. Membuat kita antusias. Jadi antusias itu tidak sama dengan semangat. Orang yang bersemangat belum tentu berantusias.
Orang yang bersemangat, dia hanya mengambil satu bagian kecil daripada antusias itu. Di dalam antusias ada semangat, ada kasih, ada sukacita, ada pengharapan, ada hidup di dalam entheos. Berarti di dalam antusias sebenarnya terdiri dari berbagai macam hal di dalamnya. Jadi kata lain adalah beli satu dapat banyak, Bapak Ibu. Oleh karena itu, apakah kita entheos hari ini? Apakah kita bersemangat hari ini? Apakah kita punya kasih hari ini? Apakah kita antusias? Apakah kita ada di dalam Tuhan atau Tuhan ada di dalam kita hari ini? Saya tadi lihat ya waktu nyanyi itu ya. Malah yang mbah-mbah depan ini penuh semangat. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kekuatan ini memberikan kepada kita sebuah pengharapan hidup, kasih, sukacita, semangat kepada kita. Sehingga itu yang membuat kita menjadi lebih bergairah dan sehat di dalam hidup kita. Orang yang berantusias bisa sehat. Sebab di dalamnya ada sukacita juga. Ada pengharapan juga. Ya kalau orang sudah mati pengharapan, udah tidak bisa, aku sudah siap mati saja. Sudah dikasih semangat sudah. Habis sudah. Tapi orang yang punya sukacita, punya semangat, punya kasih kepada Tuhan, dia akan antusias dan hati yang gembira. Obat yang manjur bagi yang sakit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu di dalam persekutuan kita, di dalam pelayanan di gereja ini, di dalam pelayanan kita sehari-hari bagi orang, kita harus juga ada entheos. Bagaimana kita bisa antusias, bagaimana kita bisa entheos dalam persekutuan dan pelayanan gereja. Supaya kita tetap semangat datang ke gereja. Supaya kita entheos itu dapat menular satu dengan yang lain. Supaya kita tidak melempem di dalam pelayanan kita. Supaya kita tidak suam-suam di dalam datang ke rumah Tuhan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Rupanya Paulus mengajarkan melalui ayat yang sudah kita baca. Yaitu di ayat yang ke-8 dalam Roma pasal 12. Ditulis, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, dituliskan apa? Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Jadi bagaimana kita bisa entheos? Bagaimana kita bisa semangat? Pertama kita harus melakukannya dengan hati yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak bisa Bapak Ibu ya. Pelayanan kita dikasih PK berapa ya? Oh, PK-nya segini. Kekecilan. Nggak ikhlas Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Di gereja kita ini sudah pokoknya anak-anak kita kelatih ya. Setiap hari Selasa mereka latihan di sini untuk bermain musik, untuk bernyanyi, untuk belajar melayani ya. Kaum muda ikut, kaum muda ya, yang muda. Mereka di sini dilatih untuk melayani dengan ikhlas. Ya, yang melatih juga harus melatih dengan ikhlas. Sudah kasih dalam Tuhan, Selasa harus penuh kesabaran Bapak Ibu ya. Ini kunci apa, nyanyinya harus nada ini. Ya, latihan dilakukan ya. Sudah dikasih dalam Tuhan, lihat hasilnya adalah mereka diberi kesempatan melayani. Dan kita sedang mengajarkan mereka juga melayani dengan ikhlas. Betapa sukacitanya Bapak Ibu. Bayar bisa Bapak Ibu. Teman banyak saya Bapak Ibu. Ya, cuma panggil aja, ayo. Wah jago main semuanya Bapak Ibu. Bisa. Saudara, tapi apa guna kalau tidak ikhlas? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya bukan sedang menghakimi atau mengukur orang lain. Tetapi benar-benar Paulus sedang mengajarkan. Supaya di dalam pelayanan kita melakukannya dengan ikhlas. Tidak ada orang yang memaksa kita untuk datang ke gereja. Kita datang dengan penuh ikhlas, hati yang ikhlas. Di dalam pelayanan kita mau memberikan diri Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kami staf gembala majelis gereja dalam menyusun
menyusun jadwal untuk 3 bulanan Bapak Ibu ya. Kami mengalami kesulitan-kesulitan. Karena apa? Ada pelayanan-pelayanan yang sementara tidak dilaksanakan. Kolektan, penerima tamu ya. Sehingga mereka, Pak saya kepingin melayani. Gimana ya Pak ya? Aduh kepingin melayani gimana ya? Saudara yang kasih Tuhan, kami kebingungan juga ini mencari ladang pelayanan bagi kita semua ya. Jadi betul-betul datang kepada saya minta pelayanan Bapak Ibu ya. Saya pernah mengalami di sebuah gereja di mana orang diberi pelayanan malah jangan saya Pak, jangan saya, yang lain aja Pak, yang lain saja. Di sini malah minta pelayanan. Itu berarti antusias. Itu berarti hati yang ikhlas. Kepingin melayani, kepingin memberi. Saya tidak mau berdiam diri. Ada yang dengan tenaganya, ada dengan air matanya, ada dengan doanya, ada dengan hartanya. Melakukan dengan hati yang ikhlas. Antusias harus hati ikhlas. Kalau tidak Bapak Ibu tidak bisa. Tidak bisa ikhlas. Karena dia sedang mengejar sesuatu yang bukanlah Allah itu sendiri. Yang dilayani bukanlah Allah. Tetapi sesuatu karena hatinya terikat. Harus melayani dengan hati yang ikhlas. Pelayan-pelayan Tuhan, apakah hatimu ikhlas? Jemaat Tuhan, apakah engkau datang dengan hati yang ikhlas? Tanyalah pada dirimu sendiri. Dan saya juga, apakah saya melayani dengan hati yang ikhlas? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini saya harus bolak-balik ke Surabaya. Ya, dengan penuh kesabaran untuk memberi semangat yang baru kepada seseorang. Supaya dia bangkit lagi. Supaya dia semangat lagi. Supaya dia enteos lagi Bapak Ibu. Perjalanan bolak-balik itu. Walaupun lewat tol Bapak Ibu. Selain menghabiskan dana Bapak Ibu. 1 kilometer di tol itu bayarnya Rp1.000 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau kemana? Mau ke Solo. Hitung berapa kilometer yang Anda jalani. Kalikan 1.000 itu harganya. Surabaya 86 kilometer. Jadi 86.000 Bapak Ibu. Gitu ya. Hitungannya begitu. Tidak tahu nih Jokowi mau naikkan apa enggak ya. Naikkan lebih mahal lagi. Tapi cepat. Mau pilih cepat, praktis. Atau mau pilih biasa. Lewat bawah 4 jam. Ya saya pilih cepat aja. Itu pun masih lama Bapak Ibu. Ya karena di Surabaya begitu masuk langsung macet Bapak Ibu. Perjalanan ke rumah sakit, mengambil sesuatu di rumah. Dilakukan. Menasehati, ayo mau diobati ya. Kadang-kadang kita ini, sudah saya tidak mau diobati, sudah tidak bisa. Bisa. Pokoknya mau, antusias. Ya saya datang penuh antusias. Memegang tangannya. Membelai rambutnya, ayo semangat ya. Istri saya, Bapak Ibu, juga mendampinginya ketika mengambil darah, menyuntik badannya. Bapak Ibu sakit, gak apa-apa, ayo sama-sama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau enggak ikhlas hati, gerundel mesti. Kesel aku. Ya, kesel. Ayo sekali lagi, nanti kita mau berangkat lagi untuk di rumah sakit. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hati itu ikhlas. Sehingga dalam perjalanan harus enteos. Walaupun capek, walaupun ngantuk di perjalanan. Tapi hati tetap memuji Tuhan. Enteos. Seperti apa yang ditulis dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tidak ada seorang pun yang memaksa kita masuk ke dalam persekutuan. Kita harus melakukan dan menerima dengan kesadaran akan panggilan dan pilihan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh untuk melakukannya. Melakukannya dengan apa? Dengan ikhlas, dengan tulus. Ya, sebab jikalau kamu melakukannya, sebab kalau terjemahan lain, sebab jikalau kamu melakukannya dengan ikhlas, dengan tulus, kamu tidak akan
pernah tersandung. Entheos. Semangat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Belajar untuk melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Kadang-kadang ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa. Belajarlah melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Bagaimana supaya gereja dan persekutuan kita bisa semangat? Kalau semua melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Percayalah gereja kita penuh antusias. Semangat. Di dalam ibadah kita, di dalam pelayanan kita. Saudara, tidak mudah loh Bapak Ibu. Mereka harus berlatih. Berlatih yang kita lihat hari Minggu ini sudah clear. Mereka sudah persiapkan 1 minggu sebelumnya. Lagu-lagu sudah diberikan kepada pemain musik. Si Michael, Gabriel, Gege, Germawan. Semua pasti mereka berlatih untuk melakukannya supaya memberikan yang terbaik. Kalau tidak tulus ikhlas Bapak Ibu. Grundel mesti ya, kesel ya. Apalagi ada pemain musik yang minggu ini main, besok minggu main lagi. Latihan lagi. Ya. Kalau kita melakukan dengan tulus ikhlas, puji Tuhan masih diberi kesempatan. Dan kalau kita melakukan dengan ikhlas dan tulus, dituliskan kamu tidak akan pernah tersandung. Itu kasih dalam Tuhan. Banyak orang yang melakukan dengan tidak tulus ikhlas, maka dia akan tersandung dengan ucapannya. Tersandung dengan hatinya. Ya enggak? Sudah kadung kasih ternyata keliru Bapak Ibu. Enggak tulus ikhlas ya. Engkong pulang marah-marah dan nangis-nangis. Pulang dari gereja. Kenapa engkong pulang dari gereja kok nangis? Aduh, aku salah nyemplung no duit nang kolektor. Duh kok salah piye to? Iki kanan kejamangan, kiri keja kolektor. Aku salah tak jopo si kanan sing 100 tak kei. Si 5.000 sidik kantongku. Saudara karena tidak ikhlas kasih 100 nangis Bapak Ibu. Lapor sama anak cucu. Anak cucu ke gereja terus tanya, Pak bisa ijol duit dah Pak? Tadi kolektornya salah, engkong menyemplungkannya. Menuakeh duit ya. Yang mana punya engkong nih ya? Coba tanya engkong nomor serinya berapa? Kalau sudah nomor serinya jelas nanti kita kembalikan. Garo nomor serinya biro ya toh. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ndak tulus, ndak ikhlas, jadinya kayak begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, hati harus tulus, hati harus ikhlas. Ya. Terus gimana dong Pak Gem? Saya ikhlasnya 2.000 Pak. Lek 10.000 aku ra ikhlas. Kebacut Bapak Ibu ya. Bukan itu maksud saya. Itu dikasih Tuhan kemarin waktu itu kolektor ya. Enek duit kolektor 500 repes. Celing, loh kok jatuh satu ya, 500 rupiah. Bukan saya berarti mengecilkan harga itu Bapak Ibu. Tapi biarlah kita juga bisa menghargai Kristus. Dan kita butuh pelayanan yang dilakukan dengan hati yang ikhlas. Amin? Amin enggak ini? Puji Tuhan ya. Semangat ya. Sudah lihat pokoknya ngomong duit langsung kira semuanya. Yang kedua Bapak Ibu. Next saja dari sana. Yang kedua, di dalam Roma pasal 12 ayat 8 disekat sana ya. Karena Paulus mengajarkan hal yang indah di sini. Dituliskan, jika karunia untuk menasihat baiklah kita menasihat siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukan dengan hati yang ikhlas. Kemudian siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Yang kedua Bapak Ibu, supaya kita bisa antusias kepemimpinan hidup kita yang memimpin diri kita dan memimpin orang lain harus dilakukan dengan rajin. Saudara, rajin ini bagian dari memberi semangat kepada antusias kita. Memberi sukacita kepada kita melakukan. Saudara, kalau Anda cinta kepada Tuhan, pagi-pagi sudah datang. Ya. Kalau Anda cinta kepada Tuhan, tidak ada satupun yang akan lewatkan di dalam ibadah dan mendengar firman Tuhan. Betul enggak? Pertama-tama radio Shalom itu memancar Bapak Ibu.
orang Kediri, orang Kristen Kediri begitu antusias. Setiap hari setel radio. Bahkan ada mbah Bapak Ibu. Di kamar mandi ada radio. Di dapur ada radio. Di tempat tidur juga ada radio. Supaya apa? Supaya saya tidak melewatkan satu acara pun di Radio Shalom. Kenapa? Karena dia begitu cinta kepada Radio Shalom yang memancarkan lagu-lagu rohani. Luar biasa ya, sekarang Kediri punya radio rohani. Radio ini saya guys tutup Bapak Ibu. Kan tendana Bapak Ibu ya. Saudara, antusias pertama-tama itu Bapak Ibu. Ya. Makanya jangan antusias itu melempem di tengah jalan. Kita sudah berapa tahun jadi orang Kristen. Cuma semangatnya, antusiasnya hanya pertama-tama ya. Kata pepatah hangat-hangat, tai ayam katanya ya. Itu pepatah loh Bapak Ibu ya. Hangat-hangat tai ayam. Cepat nanti itu merosot. Ya. Nah Bapak Ibu, kita harus rajin. Bukan hanya tulus ikhlas. Saya tulus memberikan persembahan Pak. Persepuluhan saya setiap bulan tidak pernah lolos Pak. Ya, tapi neng gereja ini ngarang-ngarang. Ya. Saya pikir Bapak Ibu, saya lebih baik Anda setia daripada hanya datang uang aja. Wah, yang penting kan uang, pasti Bapak Pendeta senang. Ya, enggak tahu yang lain Bapak Ibu ya, tapi saya kurang senang Bapak Ibu. Lebih baik Anda datang dengan setia, dengan cinta kepada Tuhan, ya, daripada hanya amplopnya gede datang orang yang enggak datang. Sebab kalau Anda datang dengan rajin dan setia dengan tulus ikhlas, itu tidak usah dipikir sudah. Ya, yang lain-lain pasti mengikuti. Pasti Anda melakukan dengan tulus ikhlas. Kerajinan itu, kehadiran Anda, kesetiaanmu di dalam Tuhan itu menunjukkan antusiasmemu. Coba kalau kita waktu masih pacaran dulu, betul enggak? Waduh, setiap hari kalau bisa ketemu, ya, rajin pakai minyak wangi, rajin mandi. Kira-kira kita pagi ini sudah mandi belum? Sarapan saya yakin belum ya. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasihan Tuhan, Paulus mengajarkan selain kita harus tulus, ikhlas, kita harus melakukannya dengan rajin. Coba buka di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat 11 ditulis, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kendor Bapak Ibu. Terus berantusias. Semua persekutuan kita membutuhkan antusiasme seperti ini Bapak Ibu. Di tengah-tengah penderitaan dunia, sakit penyakit yang menakutkan ini. Kita melempem. Ini kasih dalam Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya kita harus rajin dan setia kepada Tuhan di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Sebab antusias itu artinya Tuhan di dalam kita. Atau kita ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Satu konsep antusias yang bisa kita pelajari hari ini adalah tanpa Tuhan kita tidak bisa antusias. Sebab kata antusias atau entheos itu berarti di dalam Tuhan. Kalau kita mau bicara tentang antusias, kita harus berada di dalam Tuhan. Baru kita bisa antusias. Sebab kata itu berasal dari makna yang demikian. Jadi konsep kita tentang antusias harusnya mulai berubah sebagai orang percaya. Hanya kitalah orang yang bisa berantusias. Sebab Tuhan kita kenal dan Dia ada di dalam setiap hati. Oleh karena itu, biarlah di dalam persekutuan dan di gereja kita bisa rajin. Karena rajin itu mengindikasikan kualitas roh yang bekerja di dalam kita. Karena rajin yang terlihat di dalam kepemimpinan
gereja dan ibadah-ibadah kita. Yang pertama itu karena ada tuntunan dan ada yang terlihat di dalam hidup kita, di dalam kerajinan kita. Jangan kendor Bapak Ibu. Jangan kendor, artinya jangan susut, jangan menyusut. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Namun oleh Roh yang bekerja dalam kita, memberi semangat kepada kita untuk rajin dan melayani Tuhan. Itu yang dikasih dalam Tuhan. Ada beberapa orang datang dengan kelemahan tubuh. Semangat, tidak kendor. Bagaimana dengan kita yang sehat? Bagaimana dengan kita yang kuat? Jangan kendor. Rajin semangat. Menjaga kesehatan setia sekali, rajin sekali. Ya. Setiap minggu ke pantai. Ya. Kenapa ke pantai? Karena udara di pantai itu bagus Pak. Ya. Saya menghirup udara pantai bagus setiap minggu. Karena liburnya hari Minggu saja saya setiap minggu ke pantai untuk menghirup udara pantai. Saya tidak tahu itu benar apa enggak ya, tapi karena daerah pantai tempat saya Bapak Ibu. Orang tua saya sehat sampai sekarang Bapak Ibu. Ya. Entah karena pantai itu atau karena psikologis, tapi katanya orang menghirup udara pantai, kemudian di pasir yang hangat itu, tanamkan tubuh, wah bisa relaksasi katanya. Ya. Entah benar, entah tidak. Kalau yang begitu kita rajin, untuk kesehatan kita rajin, jiwa kita ini perlu juga sehat loh Bapak Ibu. Dan itu juga harus rajin. Amin. Setuju enggak? Jadi dimanapun kita berada, saya dimanapun berada sama keluarga. Kalau hari Minggu terpaksa saya tinggalkan tempat ini, saya harus cari tempat untuk beribadah. Nah, peduli itu gereja besar atau kecil, saya akan duduk beribadah bersama dengan keluarga. Pernah sekali waktu Bapak Ibu, saya berada di sebuah tempat penginapan, tempat ibadah tidak tahu semua Bapak Ibu. Akhirnya yang lakukan apa? Kami ibadah di kamar sendiri Bapak Ibu. Jemaatnya ada 5 orang Bapak Ibu. Istri saya, Iodia, Angel, Michael, Gabriel. 5 orang jemaat. Makanya banyak anak, banyak rezeki. Tidak usah ke gereja, bisa ibadah sendiri Bapak Ibu. Ya, mau 5 langsung ya. Wah, saya pendetanya, wah langsung 5 Bapak Ibu ya. Sudah lumayan sudah Bapak Ibu. Beribadah kami juga ya. Ya, kami beribadah. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Harus rajin. Harus semangat. Harus punya hati yang ikhlas. Harus punya sukacita. Supaya kita antusias. 5 antusias Bapak Ibu. Semangat ya, mimpin pujian juga. Walaupun tidak pakai alat musik tetap semangat. Saudara, kita punya fasilitas yang baik, punya lighting yang baik. Ya. Pertanyaan saya, kalau semua ini diturunkan, kita tidak pakai alat musik, kira-kira kita bisa antusias apa enggak? Malu loh sama gereja di desa Bapak Ibu. Gereja di desa saya lihat, apalagi gereja yang sampai masuk hutan-hutan, karena saya ini berada di Sinode GBT ya. Karena saya juga ada di MPP-nya Bapak Ibu, saya tahu. Waktu kita ke Papua, waktu kita ke Toraja, waktu kita ke Kalimantan Bapak Ibu. Ada tempat-tempat yang terpencil yang tidak ada fasilitas listrik pun tak ada. Tapi mereka memuji Tuhan. Antusias. Bapak Ibu kita sudah terbiasa dengan begitu. Kalau ini semua diambil dan dicabut, saya mau tanya, apakah kita bisa antusias lagi? Jangan-jangan kita malas sudah gereja di tempat ini. Kita pindah cari yang lebih semangat. Saudara ingat, semangat itu ada kasih, ada sukacita, ada tulus ikhlas. Kira-kira Bapak Ibu di tempat ini semangat tulus ikhlas apa enggak? Kalau Anda melakukannya, Anda tidak akan meninggalkan gereja ini. Kalau Anda melakukannya, Anda tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Anda akan rajin melakukannya karena antusias. Itu salah satunya adalah kerajinan kita datang beribadah. Peduli kita kepada gereja ini. Peduli kita kepada pekerjaan Tuhan. Peduli kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita.
Saudara dikasih dalam Tuhan. Saya mau ajak kita antusias. Sebab antusias itu lengkap. Nah ketika kita antusias Bapak Ibu, saya percaya Anda akan kuat sehat. Jiwa rohani, jasmani. Karena orang antusias berasal dari dalam. Dan sukacita itu membuat kita sehat. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa antusias supaya di tengah-tengah persekutuan dan gereja kita. Roma pasal 12 ayat 8 tadi itu. Dituliskan, dengan hati yang ikhlas, siapa yang memberi pimpin, hendaknya melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Yang mau menunjukkan kemurahan harus dilakukan dengan sukacita. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Dituliskan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Ada yang memberi dengan tidak rela. Ada yang memberi dengan terpaksa. Tidak bisa antusias. Dia harus memberi, menyerahkan, membagikan kemurahan yang dilakukan dengan sukacita. Kalau benar kita bermurah hati Bapak Ibu, waktu kita memberi dengan sukacita. Waktu kita menolong dengan sukacita. Tidak kepaksa Bapak Ibu. Tidak terpaksa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab, dengar baik, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Garis bawahi Bapak Ibu. Ingin sekali aku dikasih oleh Allah. Salah satunya adalah memberi dengan sukacita. Kalau kita memberikan tenaga, kita berikan dengan sukacita. Kalau kita memberikan pikiran kita atau materi, kita berikan juga dengan sukacita. Yang kita berikan dalam pelayanan gereja, yang tidak berangkat dari sukacita Bapak Ibu, maka itu percuma saja. Ayo Bapak Ibu, apakah engkau memberi waktumu datang ke rumah Tuhan ini dengan sukacita? Apakah engkau mempersiapkan kolektemu itu dengan sukacita? Apakah engkau melayani Tuhan di atas mimbar ini dengan penuh sukacita dan memberikannya bagi kemuliaan Tuhan? Saudara dikasih dalam Tuhan. Aku ingin dikasihi. Oleh karena itu berilah dengan sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara dikasih dalam Tuhan. Termasuk saya Bapak Ibu. Jangan pikir bahwa saya sedang berkhotbah untuk mendapatkan sesuatu dari Anda. Saya sedang menanti juga sesuatu yang dari Tuhan. Yaitu dikasihi. Biarlah aku juga memberi dengan hati penuh sukacita. Saudara dikasih dalam Tuhan, memberi dengan sukacita, memberi semangat kepada kita semua. Memberi semangat kepada gereja dan persekutuan kita. Memberi dengan sukacita. Ada sebuah kekuatan di mana kita bisa menarik kasih Allah di dalam kehidupan. Jadi inilah yang harus kita lakukan di dalam diri dan hati kita. Supaya karunia-karunia yang disediakan Allah itu bisa berjalan dengan antusias. Dan semua kita mendapatkan berkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang tua harus antusias. Yang muda apalagi. Yang diberi berkat banyak harus antusias. Yang diberi berkat mencukupi dirimu sendiri harus tetap antusias. Sebab kita semua diberkati oleh Tuhan.
Berkat itu relatif, besar kecil itu relatif. Ada orang yang puas dengan hal ini saja. Ada orang yang terus mencarinya. Makanya ada istilah, lebih baik sedikit tapi cukup daripada banyak tapi kurang. Tutup Alkitab kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk dan berdoa. Bapa di surga, Kau melihat setiap hati kami. Kalau ada hati kami datang dengan hati yang bersungut-sungut, firman-Mu menjadi kekuatan untuk mengubah hati kami. Hari ini kami sudah belajar. Di dalam persekutuan kami semua harus berantusias satu dengan yang lain. Sebab antusias itu membawa kami ke dalam sukacita dan berkat-berkat. Kami tahu Tuhan, antusias itu bukan hanya berdiri sendiri, tapi saling mengikat satu dengan yang lain dengan kasih kepada saudara-saudara kami di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Dan kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan, berkat-Mu dilimpahkan. Sukacita dan antusias itu kami akan bawa pulang ke tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah seluruh anggota keluarga berantusias di dalam hidup. Sukacita ini membawa kemenangan demi kemenangan di dalam persoalan demi persoalan di dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami percaya itu Tuhan sedang kerjakan dan menggenapi janji-Mu di dalam hidup dan keluarga kami. Kami mau masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu, mengingat kematian-Mu. Dan kematian-Mu di atas kayu salib memberi antusias kepada kami untuk hidup benar di hadapan. Sebab Tuhan sudah mati bagi kami dan kami hidup bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Amin. Yuk kita siapkan diri. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dan
kita buka roti. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Pecahkan roti dan makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dengan tetap antusias Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Kami semangat, kami antusias di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam ibadah-ibadah kami, di dalam keluarga kami. Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami melakukannya tulus ikhlas dengan kasih dan cinta kepada-Mu dan pekerjaan-Mu. Kami percaya kami menjadi yang dikasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dan biarlah semuanya dibumbu dengan kasih dan ikhlas. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Untuk rekening BCA di 031943.001 bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau mungkin di tempat ini juga ingin memberikan persembahan, silakan di rekening BCA di 0338888191 persepuluhan semua atas nama GPT Kristus Pengasih. Pujian bagi-Mu, Amin Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu. Ada di dalam dan setiap kami menjadi antusias di dalam melayani Tuhan, di dalam beribadah, di dalam bekerja, di dalam keluarga kami. Hati kami dipenuhkan dengan semangat, sukacita, tulus ikhlas, pengharapan, semua lengkap ada di hati kami Tuhan. Firman-Mu nyata dan tinggal di dalam kami. Biarlah semua itu boleh kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing.
bertemu dengan anak, bertemu dengan anggota keluarga, semangat akan menular, kasih Allah akan diberikan. Bertemu dengan teman sekerja, bertemu dengan semua orang, kami antusias sebab Allah ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, dalam peribadatan kami juga antusias. Antusias, sukacita, pengharapan, menyembuhkan yang sakit. Kami berdoa untuk Rita, Tuhan terus tolong dia. Kami berdoa untuk Agnes, Tuhan. Antusias menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa bagi yang lain yang sedang sakit, Tuhan. Beri antusias yang menular dari hidup kami, sehingga dia melihat bahwa Yesus di dalam akan memberikan mujizat-mujizat dan penyembuhan. Persoalan masalah, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bekerja dalam hidup kami, menyelesaikan ini bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh antusias kami akan melayani Tuhan dan diutus di tempat kami bekerja. Selama seminggu ini Tuhan, dengan sikap yang penuh antusias kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan, melakukan kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini. Tuhan berkati kami, bahkan bulan dan tahun yang penuh rahmat. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba mengutus dan mengurapi setiap kami supaya mereka pergi dan melayani Kau. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan. Pakai hidup kami secara pribadi, baik tua muda, apapun keadaan kami. Kami adalah alat-Mu Tuhan. Pakailah dengan cara-Mu Tuhan, cara-Mu kepada pribadi. Oleh karena itu, urapi setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, urapi kami. Urapi dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari surga yang diberikan dari Allah sendiri kepada kita masing-masing. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan dan terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.